Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad faza man ittaqa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi ini dicatat dan disaksikan oleh malaikat pada ini dan dapat menjadi tambahan amal baik kita dalam sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyambung surat Al-Hajj, yaitu pada ayat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan mereka minta mempercepat kepada engkau dengan azab itu. Dan Allah tidak akan memungkiri janjinya. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun mimma ta'udun, dari apa yang kamu hitung. Wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun summa akhadtuha wa ilayya al-masir. Dan betapa banyak daripada negeri yang aku tunda baginya, dan dia zalim, penduduk negeri itu zalim. Kemudian aku turunkan hukumannya. Wa ilayyal masir, dan kepada akulah tempat kembali. Katakanlah, wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama ana lakum nazirun mubin. Sungguh-sungguh aku hanyalah bagi kamu seorang pemberi peringatan, nazirun mubin, yang nyata dan yang menjelaskan. Falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka mendapat keampunan dan rezeki yang mulia. Terusan dari ayat yang sebelumnya tentang berita-berita kaum terdahulu yang menolak Nabi mereka dan mendustakan Nabi mereka, dan itu juga yang terjadi pada kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW. Diingatkan di ayat yang sebelumnya kepada Rasulullah, jika mereka mendustakan engkau, yaitu kaum musyrik itu, maka kaum-kaum yang terdahulu sudah juga mendustakan Rasulnya, seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Saum, kaum Ibrahim, kaum Lut, dan juga umat Nabi Musa. Maka semuanya itu mendapat hukuman dari Allah SWT. Allah memerintahkan kita supaya
melihat bekas-bekasnya. Fasiru fil ard, afalam yasiru fil ard. Apakah mereka tidak pernah berjalan di muka bumi ini, ya, untuk melihatnya dan tidak memikirkannya? Memang orang-orang musyrik itu dikatakan setiap hari lalu di poin-poin kehancuran kaum saleh, yaitu kaum Samud. Ya. Tapi mereka tidak mengambil pelajaran darinya. Mata mereka melihat, bukan mata mereka yang buta, tapi kalbu atau hati mereka yang buta. Lalu disambung lagi, ya, bukannya mereka mengambil pelajaran dari kehancuran umat-umat yang terdahulu itu, bahkan memperolok-olok. Karena Rasulullah SAW memperingatkan, awas azab Allah akan turun, awas siksa Allah, hukuman Allah akan turun. Lalu mereka memperolok-olok, wa yasta'jilunaka bil azab. Mana azab itu? Cepat datangkan, kalau betul azab Allah itu ada, cepat datangkan. Nah, itulah olok-olok daripada kaum kafir Quraisy itu. Dan mereka minta, segerakan kepada engkau hai Muhammad bil azab, akan azab itu. Tapi Allah menyatakan wala yukhlifallahu wa'dah. Azab itu pasti datang. Kerana Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Dan ingat, jadi Allah mengingatkan dalam hal ini, memperolok-olok itu kaum kafir musyrik yang perolok-olok. Pertama, Allah memastikan bahawa janjinya pasti ditepati. Wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Yang kedua, diingatkan, jangan sekali-kali bercita-cita akan mendapat hukuman Allah. Nanti apalagi di akhirat nanti. Maka kita selalu berdoa, waqina azabannar, lepaskan kami, jauhkan kami dari azab neraka. Kenapa? Azab Allah itu tidak sebentar. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun dari hitungan bulan dan tahun yang kita hitung. Itu sehari Allah SWT. Ya. Kalau disebut kenapa ada orang-orang negeri-negeri yang zalim, yang durhaka, tapi dia tetap ada. Kalau dihitung dengan hari Allah SWT tidak seberapa. Tapi banyak yang ditunda bagi mereka azabnya. Namun azab itu akan tetap datang. Ya. Wa ka'iyyam min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun summa akhadtuha. Berapa banyak daripada negeri yang aku tunda baginya azabnya. Dan dia dalam negeri itu, maksudnya penduduknya itu dalam keadaan zalim. Summa akhadtuha. Tapi akhirnya aku hukum juga. Wa ilayyal masir, dan kepadakulah semuanya akan kembali untuk meneruskan hukumannya. Dan itu lama. Sehari seperti 1000 sehari Allah itu 1000 tahun kita. Ya. Ada juga sehari dari Allah itu 50.000 tahun. 50,000 sanah. Ya. Itu lebih lama lagi. Itulah yang diingatkan dan dihimbau kepada
manusia, kepada penduduk Mekah, kepada manusia semuanya, bahwa menyatakan, katakanlah ya Muhammad, wahai segala manusia, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Ya. Dan ini janji baiknya Allah Ta'ala semua. Dan sudah disediakan فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu mereka akan mendapat keampunan dan akan mendapat rezeki yang mulia. Jadi rezeki yang mulia, rezeki yang murah tidak disebut rezeki yang banyak. Tapi pertama rezeki yang didapat itu rezeki yang penuh berkah. Walaupun sedikit, tapi dia membawa ketenangan, membawa keberkahan. Itu rezeki orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka itulah janji Allah untuk orang-orang yang beriman. Bagi kaum yang durhaka tadi, itu pasti akan mendapat hukuman dari Allah SWT. Ini janji daripada Allah SWT, dan itu tidak pernah meleset, dan itu akan ditepati oleh Allah SWT. Karena walai yukhlifallahu wa'ada. Allah tidak akan mungkiri janji. Itulah peringatan Allah kepada kita semua, ya, dan mulai dari kaum musyrik Mekah dalam konteks aslinya maupun sampai kepada zaman kita sekarang. Jadi mesti menjaga supaya tidak datang kerusakan dan azab Allah Ta'ala itu kepada kita akibat karena kedurhakaan kita atau kezaliman kita. Nah, kalau kita berbuat zalim, baik terhadap diri kita sendiri atau kepada orang lain atau kepada alam, maka azab Allah itu pasti akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ayat yang sudah kita baca pada minggu lalu atau yang sekarang. Ya. Tafsir surat ini yang tertarik adalah ada zolim dan durhaka. Zolim dan durhaka baik kisah yang dilakukan kalau kaitan dengan kondisi yang ada sekarang. Ini juga disampaikan bahwa zolim mengingkari durhaka terhadap agamanya ini, terhadap sesama manusia, durhaka dan zolim terhadap alam lingkungan, terutama ya, sesama manusia. Begitu banyak orang yang terancam ekonominya, hidupnya. Bahkan terakhir kita dengar cerita tidak aman lagi tidur di masjid di surga. Orang yang musafir tidur menumpang anak yatim dan masih juga anak sekolah dibunuh. Dan sekarang kita lihat kejadian yang meningkat memang di surga. Peristiwa sebelumnya juga di surga terbunuh di masjid. Nah, itulah itu jadi juga pemerintah kita mesti ini mohon penjelasan. Ya, musibah itu memang kadang-kadang memang ujian dari Allah SWT.
dan juga bisa juga jadi teguran. Ya. Sehingga Allah mengingatkan, mungkin sebagian orang yang berbuat maksiat, berbuat zalim, tapi apabila hukuman Allah itu datang, maka tidak akan mengena orang itu saja, karena bencana itu, musibah itu akan mengena juga semua orang. Namanya Korea, maka itu disebut negeri. Korea itu negeri, bukan penduduknya itu. Kalau satu negeri sudah hancur, berarti penduduknya hancur, baik yang baik maupun yang durhaka. Itulah wattaqu fitnatan la tusibannakum khassah. Itu cobaan itu akan menimpa semua orang, tidak tertuju kepada orang itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kezaliman kepada ke diri sendiri itu durhaka kepada Allah SWT. Melanggar larangan-larangan Allah bagi orang-orang pribadi itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri, karena dia akan menjerumuskan kepada dosa yang mungkin tidak terampuni. Dosa kepada alam yang tentu merusak alam, yang merusak keseimbangan alam, dan itu akan juga menimbulkan risiko yang amat besar. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di bumi itu akibat ulah tangan-tangan manusia. Ya. Maka itu akan juga menimbulkan hukuman Allah SWT, karena Allah sudah membuat keseimbangan di dalam alam. Kalau keseimbangan itu rusak, maka akan rusak pula lingkungannya. Ya. Dan itu terjadi semua. Bagi seorang mukmin itu sudah diingatkan oleh Allah SWT. Musibah datang, ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kehabisan harta dan diri. Jadi hukuman itu atau cobaan bala, ya, cobaan Allah Ta'ala itu bisa berupa hilangnya jiwa dan hilangnya harta. Naqsim minal amwal wal anfus. Ya. Hilangnya jiwa dan harta jiwa dia ya hilang. Kalau hilang ya habis semuanya. Rumah hancur, keluarga hilang, bahkan juga tidak bisa ditemukan. Ya. Semuanya hilang. Sehingga tidak adalah tersisa. Ya. Nah, dalam hal ini orang-orang yang beriman dianjurkan untuk bersabar. Ya. Wa basyiris sabirin. Dan beri kabar bergembiralah ke orang-orang yang sabar dalamnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yang bisa tegar dalam menghadapi cobaan itu orang-orang yang beriman, tapi mereka mendapat keistimewaan dari Allah SWT. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang seperti itu dijanjikan oleh Allah SWT akan mendapat salawat, limpahan berkah dan kasih sayang Allah SWT kepada mereka. Itu adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang menjadi korban musibah, orang-orang yang beriman dan tidak bersalah, mereka akan
mendapat salawat dari Allah SWT. Ulaika alaihim salawatun minallah wa rahmah. Min rabbihim wa rahmah. Ya, itulah sikap seorang mukmin menghadapi musibah. Ya. 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 Wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu nanti di akhirat. Di akhirat kesalahan seseorang itu tidak akan ditimpakan kepada orang lain. Nah, kalau di dunia ini akan sudah macam-macam. Ya. Maka oleh sebab itu wajib bagi yang berwenang berkuasa untuk mengingatkan, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar, supaya diingatkan. Marra'a minkum mungkaran, kalau kita tidak mampu memberikan peringatan kepada mereka-mereka itu, maka itulah risikonya akan datang musibah atau bencana yang akan ditimpakan kepada negeri gitu. Ya. Tapi di akhirat nanti tidak lagi bisa mengelak. Yang berbuat salah mendapat kesalahannya sendiri dan tidak bisa dilemparkan kepada orang lain. Jadi konteksnya pada hari kiamat. Ya. Ya sama aja, zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dimanapun kerusakan itu dibuat, disitulah bencananya akan datang. Ya, tidak tergantung di mana ditandatangani. Berarti dia merusak alam, merusak keseimbangan. Risikonya juga akan datang ya kan di negeri itu, karena keseimbangan negeri itu sudah rusak. Maka itulah sebetulnya ya, karena kita ini masih dijajah, apakah dijajah oleh orang asing atau dijajah oleh bangsa kita sendiri, ya itulah kejadian-kejadian itu ya, menimpa kita semua. Ya. Ya. Jadi zalim ini bisa terjadi pada orang beriman dan juga bisa terjadi pada orang kafir. Jadi siapapun yang zalim itu masuk ke dalam ayat ini, baik dia mukmin maupun kafir. Kalau kafir nanti tidak masuk mukmin yang zalim, karena mukmin yang zalim juga ada. Jadi ini lebih umum. Jadi kezaliman itu sama nilainya, baik yang dilakukan oleh orang kafir maupun yang dilakukan oleh orang mukmin. Orang mukmin lebih berat. Dia tahu beriman kepada Allah, tapi dia zalim juga. Kalau orang kafir, memangnya orang itu kafir gitu.
Jadi kalau tidak batas ini eh, adalah perbuatan, jadi perbuatan yang zalim. Baik yang siapa saja yang melakukan kezaliman, negeri mana saja yang melakukan kezaliman itu uh, pada akhirnya dia akan mendapat siksa dari hukuman dari Allah SWT. Ya, itu dengan musibah ini kan adalah tangan manusia, tapi yang paling utama kan ulah izin pemberi kuasa yang memberikan izin sehingga banyak hutan babat. Itu kalau kita analogikan itu banyak orang yang meninggal, pantaskah dia dihukumkan itu? iya, bukan, iya, pantas. Ya orang-orang yang itu, cuma siapa yang akan menghukumnya? Ya, ya Allah Ta'ala juga yang akan menghukumnya. Ya. Ya. Penguasa pemerintah yang berwenang ada pembiaran terhadap kezaliman adalah kemaksiatan, kemudian biarkan LGBT, minuman keras dan sebagainya. Itu mana tanggung jawab video ini? Iya. Maksiat dilarang Allah itu namanya minuman keras. Jadi kita negeri ini sudah salah urus, tapi salah urus dari awal. Jadi eh, orang yang pandai sekolah dia luar negeri, pintar, itu tidak laku di sini. Dia anggap itu saingan. Kalau beri kesempatan kita nanti tersingkir. Mau berapa banyak orang-orang pintar negeri kita mengabdi di luar negeri sana. Jadi, nah itulah salah urusnya kita. Kalau di Jepang tuh enggak begitu, dia ekonominya terpuruk setelah perang, tak ada lagi yang tersisa. Nah, mereka kirim anak-anaknya sekolah di luar negeri, kirim ke Eropa, ke Amerika. Nah, setelah mereka balik, mereka urus negeri mereka dengan benar, dengan ilmu. Kita enggak berebut kekuasaan, bertengkar. Dulu zaman saya aja, jangan zaman orang tua saya, untuk pergi ke luar negeri susah sekali. Sekolah ke luar negeri itu. Malaysia contohnya begitu. Dikirim semuanya diberi beasiswa ke negeri, ke dalam sebentar saja mereka sudah bisa maju. Ya, itu contoh. Begitulah Jepang, Korea yang kena dampak perang dunia itu seperti itu dia urus. Diurusnya dengan betul negerinya. Bahkan Cina juga, Cina luar biasa. Dan Cina itu menjadi kekuatan penjajah baru yang lebih zalim dari penjajahan zaman dulu itu. Zalim dari POC. Karena kepintaran mereka, kita bodoh, bisa dibodohi. Kenapa? Yang berkuasa itu nggak ngerti. Nah, itulah kita yang salah urus. Ya. Ini dakwah Rasulullah ini tentunya kan kepada kaum musyrik, para kafir juga ada juga ahli kitab. Ya. Kalau ahli kitabnya Kristen dari Yahudi, kalau di
Injil tidak ada kisah-kisah Rasul, tapi mereka juga memakai Taurat untuk perjanjian lama, itu mereka perjanjian lama. Eh, jadi orang-orang yang tidak memiliki kitab ini yang yang dari Majus ini itu tidak tidak nyambung dengan kita tidak dapat. Jadi bagaimana dengan dengan ibu ini tentu makin nyambung dengan kitab mereka yang tulis untuk meyakinkan tentu yang tidak dapat kitab. Ya, jadi itu ada sambungan tradisi Nabi Ibrahim. Ya. Majusi itu tidak termasuk tradisi Nabi Ibrahim. Ya. Tapi tradisi kuno yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Ya. Dan itu dakwah Nabi Ibrahim juga kepada orang-orang Majusi, kepada orang-orang Romawi, ya, pada Eropa itu mencakup sampai kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel. Tapi agama-agama lain seperti Hindu di India itu muncul yang berbeda daripada agama Tauhid. Tapi ada juga spekulasi itu juga berasal dari Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ajaran Nabi Ibrahim yang diselewengkan. Jadi agama disebut agama Brahma. Brahma itu dari Braham. Braham itu bahasa Arabnya Ibrahim. Ya. Jadi spekulasinya seperti itu. Nah, jadi di zaman Nabi Syuaib, ya, orang menyembah matahari, menyembah bintang-bintang, dan juga termasuk menyembah api, itu seperti orang Majusi. Jadi ada dakwah kepada mereka seperti Nabi Syuaib, Nabi Yunus itu dakwahnya kepada orang-orang pada seperti orang Majusi. Dan mungkin juga ada nabi yang tidak dikisahkan oleh Allah SWT untuk mereka. Ya, wallahu a'lam. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Mudah-mudahan senantiasa ayat Al-Quran itu menyapa kita dan kita menangkap pesan-pesan Al-Quran untuk menjadi pedoman bagi kita dan untuk kita amalkan. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah SWT. Demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.